program studi hukum, program doktor pasca sarjana Warmadewa kembali mengadakan kuliah umum dengan tema di perlindungan politik hukum terhadap perlindungan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual komunal, sebuah studi kasus mengenai kepemilikan haki yang tradisional gitu. Nah, kami mendatangkan pakarnya, guru besar Dr. Zainal Abidin dari Andalas, ya, karena beliau memang menekuni, ya, expert di bidang haki, terutama berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual yang sifatnya tradisional. Nah, judul ini diangkat tentu ada kaitan dengan visi misi keilmuan dari Prodi S3, yaitu hukum bisnis, ya, bidang kepariwisataan. Jadi di mana hukum bisnis salah satu aspek yang bisa dipakai instrumen dalam pengembangan bisnis itu adalah bagaimana hak kekayaan intelektual, terutama sekali yang berkaitan dengan hak komunal masyarakat, adat, katakanlah, atau masyarakat lain, ya, bisa menciptakan karya cipta seninya ini untuk kemudian dilisensi, bisa dibisniskan. Nah, dalam konteks pariwisata budaya ataupun pariwisata yang dikembangkan di Bali sebagai dinasti pariwisata dunia, tentu tidak bisa dilepaskan dari instrumen-instrumen hukum internasional berkenaan dengan penggunaan hak-hak milik intelektual, baik itu dimiliki oleh orang perorangan, komunal maupun oleh negara. Oleh karena itu, pada saat ini kami mengundang pakarnya untuk bisa memberikan pencerahan sekali lagi kepada sivitas kami. Nah, siapa tahu juga dosen ataupun mahasiswa berminat untuk meneliti tentang haki kaitannya dengan hak komunal dari masyarakat adat, terutama sekali dalam mengembangkan cipta karya seni yang dimiliki sebagai unsur budaya untuk dijadikan sebuah komoditas ekonomi dalam rangka untuk mendukung. Ya, pertama tentu saya memberikan apresiasi kepada program studi doktor S3 Hukum yang telah menyelenggarakan kuliah umum yang mengangkat tema sangat penting, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan tradisional atau yang dikenal dengan kekayaan intelektual, ya, kekayaan intelektual itu sangat penting, ya, untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara. Jadi hal ini disebabkan karena tujuannya adalah selain untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal, itu juga bertujuan untuk pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kekayaan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengharapkan dengan pelaksanaan kuliah umum ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan juga kepada mahasiswa yang nantinya bisa melakukan analisis secara mendalam terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Di samping itu juga saya harapkan para dosen bisa memberikan pendampingan terhadap persoalan-persoalan kekayaan intelektual komunal yang dihadapi oleh masyarakat. Selama ini yang berkembang di Indonesia itu adalah kekayaan intelektual dalam artian yang konvensional, paten, merek, hak cipta. Tapi kenyataannya sebagian besar dari pemegang paten merek itu adalah orang asing. Jadi yang didaftarkan di Indonesia itu hampir 90% milik orang asing. Mereknya orang asing, hak ciptanya orang asing, patennya orang asing. Padahal kita mempunyai potensi masyarakat adat kita
yang sejak dari dulu sudah mengembangkan pengetahuan tradisional, sudah mengembangkan ekspresi budaya, sudah mengembangkan indikasi geografis, juga diambil ya kan oleh pihak-pihak negara-negara modern untuk dikembangkan jadi paten, sehingga dukun-dukun kita tidak dapat apa-apa. Ya, mereka mematenkan yang kita punya, itu disebut dengan misappropriation, jadi mengambil manfaat secara tidak sah. Sekarang ada suatu politik hukum dari negara yang sudah memulai untuk mengembangkan apa yang disebut dengan kekayaan intelektual komunal. Nah, tapi batasnya masih dalam artian masih rendah secara politik. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi pengaturannya, belum ada undang-undangnya yang mengatur. Ya, baru pada setingkat peraturan menteri. Padahal yang tadi, yang konvensional tadi, yang untuk orang barat, orang asing itu undang-undang. Nah, oleh sebab itu kita dengan Pak Dekan Fakultas Hukum Warmadewa ini bekerja sama dalam kaitan dengan persoalan ini, bagaimana mengangkat potensi kekayaan dari budaya, ya, baik itu yang menyangkut masalah obat tradisional, baik itu menyangkut masalah ekspresi budaya, atau juga karya-karya budaya lainnya.